Epictetus menjelaskan bahwa yang menyebabkan kita merasakan emosi negatif adalah sudut pandang kita terhadap peristiwanya. Bukan peristiwa yang menyebabkan emosi negatif datang di dalam diri kita, tetapi sudut pandang. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang sudut pandang. Di dalam buku The Enchiridion, Epictetus menjelaskan judgment. Emosi negatif yang datang di dalam diri kita tidak disebabkan oleh peristiwa atau kejadian, tetapi disebabkan oleh judgment kita yang salah. Judgment ini akan saya translasikan sebagai sudut pandang untuk lebih mudah dipahami. Ketika kita melihat sebuah peristiwa, maka sudut pandang yang harus kita pilih adalah sudut pandang fakta. Kita melihat orang salaman sebagai orang salaman. Kita melihat mobil tabrakan sebagai kecelakaan, mobil tabrakan. Kita melihat orang yang marah sebagai orang yang marah. Kita melihat orang menangis sebagai orang menangis saja. Tidak usah memberikan opini apa-apa. Tidak usah menduga kenapa dia menangis, kenapa dia marah, kenapa ada tabrakan, dan kenapa mereka salaman. Sebagai seorang stoik, kita harus melatih cara sudut pandang kita terhadap sebuah peristiwa. Karena itu penting bagi seorang stoik. Karena sudut pandang adalah hal yang berada di dalam kendali kita masing-masing. Dan sudut pandang bisa dilatih setiap saat dimanapun kita berada. Untuk apa? Agar kita bisa menjadi manusia yang lebih kuat, yang tidak baperan. Ini selaras dengan email yang dikirim kepada saya dari Alia Rahma di Bandung. Dia adalah seorang karyawan swasta di bidang pemasaran digital. Dalam emailnya menyebutkan bahwa di dunia kerja saya sering merasa tekanan untuk selalu terlihat berhasil di depan rekan kerja dan atasan. Meskipun sebenarnya saya merasa lelah dan kehilangan arah. Bagaimana stoicisme bisa membantu saya mengelola tekanan ini? Terutama untuk tetap fokus pada hal yang benar-benar penting. Kita harus melihat sebuah peristiwa sesuai fakta. Kita harus menaruh sudut pandang untuk melihat sebuah peristiwa sesuai fakta. Jadi, yang harus kamu latih, yang harus kamu gunakan adalah kendali kamu untuk melihat sesuatu. Taruh sudut pandang kamu di tempat yang benar. Jika kamu merasa tertekan terhadap orang-orang di sekitar kamu karena mereka pikir kamu harus melakukan hal yang berhasil, hal yang baik, maka kamu harus melihat mereka sebagai orang yang beropini saja. Faktanya mereka hanya beropini. Dan kamu tidak usah menambahkan opini tersebut ke dalam sebuah peristiwa tadi. Kamu merasa tertekan terhadap opini teman-teman kamu. Maka yang harus kamu lakukan tidak usah merasa tertekan. Karena itu adalah opini yang ada di dalam diri kamu. Oh, teman-teman saya ngobrolin sesuatu misalkan.
tetapi kok saya merasa mereka ngobrolin saya. Itu kan opini. Padahal faktanya adalah mereka hanya membicarakan sebuah topik. Belum tentu mereka membicarakan kamu, tentang pekerjaan kamu. Jadi yang harus kamu fokuskan adalah melakukan pekerjaan kamu saja. Bagaimana cara fokus? Cara fokusnya adalah fokus. Sebenarnya gampang. Dalam stoicisme, cara untuk fokus adalah fokus. Jadi cara untuk fokus tidak usah memfokuskan diri kita terhadap hal-hal yang berada di luar kendali. Karena hal-hal yang di luar kendali itu tidak bisa kita selesaikan dan tidak akan habis untuk kita lakukan, tidak akan selesai kalau kita pikirkan. Maka yang berada di dalam kendali kamu adalah melakukan pekerjaan kamu. Lakukan saja pekerjaan kamu. Tidak usah melihat, tidak usah mendengar apa yang teman-teman kamu bicarakan. Gitu ya. Kecuali memang kamu sedang berada di dalam meeting, di dalam sebuah forum yang formal membicarakan tentang pekerjaan, lalu mereka mengkritik pekerjaan kamu dan mereka menyuruh kamu untuk melakukan pekerjaanmu dengan baik. Itu adalah hal yang berbeda. Ketika kamu berada di dalam forum yang formal seperti meeting, seperti rapat, itu adalah sebuah kritik yang harus kamu lihat sebagai kritik, bukan menyudutkan kamu sebagai pribadi. Kritik tersebut harus kamu lihat sebagai kritik terhadap pekerjaan kamu, hasil pekerjaan kamu. Tidak usah baper. Tidak usah baper. Dan itu yang harus kamu kendalikan, rasa baper itu. Rasa baper itu tidak akan datang jika kamu melihat sebuah kejadian dari sudut pandang fakta. Faktanya adalah mereka mengkritik hasil kerja kamu, bukan pribadi kamu. Hasil kerja kamu untuk siapa? Untuk kepentingan perusahaan. Dengan kata lain, kepentingan kolektif yang harus diselesaikan. Maka dari itu mereka mengkritik pekerjaan kamu. Yang harus kamu lakukan adalah mencatat apa yang mereka sampaikan. Sebagai apa? Sebagai latihan kamu untuk memperbaiki kerja kamu atau kinerja kamu. Dan itu yang sebenarnya stoik inginkan. Kamu harus tahu kekurangan kamu apa, dan kamu harus perbaiki kekurangan kamu tersebut. Dan seharusnya kamu berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan oleh teman kamu atau bos kamu. Jika dengan catatan itu disampaikan di dalam forum yang formal atau kamu dipanggil ke kantor untuk bicara berdua. Tetapi ketika kamu mendengar gosip, mendengar julitan teman kamu, tidak usah kamu pikirkan. Kamu memiliki kendali untuk tidak mendengarkan teman kamu ngejulitin kamu atau ngomongin sebuah topik yang kamu ngerasa kok mereka ngomongin saya. Kamu tidak usah mempedulikan hal tersebut. Karena setiap perusahaan memiliki goalnya masing-masing, memiliki KPI-nya masing-masing kan. Ketika perusahaan mengadakan meeting lalu diperbolehkan karyawannya untuk saling mengkritik, saling memberi saran, itu adalah hal yang baik. Dan harus kamu dengarkan dan harus kamu catat agar kamu bisa memperbaiki diri kamu.
agar kamu bisa memperbaiki kinerja kamu. Gitu ya. Dan sudut pandang ini juga disampaikan oleh Marcus Aurelius. Jadi kita itu seharusnya melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang fakta saja sudah. Kata Marcus Aurelius, kamu tidak perlu memberikan pendapat terhadap sebuah kejadian, terhadap semua kejadian. Sebuah kritik saja. Seorang marah-marah saja. Tidak usah memberi opini bahwa kamu adalah orang yang bodoh, orang yang kurang pintar, orang yang tidak bisa apa-apa. Orang yang marah saja. Jika mereka mengkritik kamu, tulis. Gitu ya. Jadi itu saran saya dan itu yang harus kamu latih dari sudut pandang stoicisme. Fokuskan terhadap apa yang bisa kamu kendalikan, yaitu pekerjaannya. Sudah. Dan kritik di dalam forum formal itu adalah sebagai kritik untuk membetulkan atau membenahi kinerja kamu sendiri. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.